Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kelor delik brownies, yaitu kepaduan ubi-ungu dan daun kelor. Nah, untuk anggota dari kelompok 5 sendiri, yang pertama itu ada Siti Nurhidayah, saya sendiri dengan 222, dan yang kedua ada Dwi Fani Fadilah dengan 224, yang ketiga ada Farid Bahtiar Markus dengan 260, dan yang terakhir ada Muhammad Khairul Anam dengan 267. Nah, yang pertama itu ada aspek pasar dan juga pemasaran. Analisa tren pasar dengan metode STP atau segmenting, targeting, dan juga positioning dari kelor delik brownies sendiri itu, yang pertama ada segmenting. Segmentasi pasar dibantu memecah pasar potensial menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, yang pertama itu ada segmentasi demografis, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan juga wilayah. Yang kedua ada segmentasi psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup, nilai, kepedulian terhadap kesehatan, dan juga frekuensi pembelian. Nah, yang kedua ada targeting atau target pasar. Orang tua yang peduli pada nutrisi anak, yaitu orang tua yang ingin memberikan camilan sehat bagi anak-anak mereka dan menggantikan makanan yang kurang bernutrisi dengan pilihan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada pencinta produk lokal dan juga organik. Orang-orang yang menghargai produk lokal dari desa Bogosari serta memiliki preferensi pada bahan alami dan juga ramah lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada positioning atau posisi pasar. Posisi produk di pasar harus menciptakan persepsi yang kuat di benak konsumen tentang keunikan dan juga manfaatnya dibandingkan produk pesaing. Kelor delik brownies dapat diposisikan sebagai camilan sehat, lezat, dan inovatif yang mengedepankan kombinasi unik antara ubi-ungu dan juga daun kelor yang bukan hanya menawarkan rasa lezat. Produk lokal dengan bahan alami dan bernutrisi menunjukkan kekuatan bahan baku lokal dari desa Bogosari. Alternatif camilan fungsional menggarisbawahi manfaat kesehatan dari daun kelor dan ubi-ungu seperti antioksidan, serat, vitamin, dan juga bagian dari gaya hidup sehat. Nah, yang ketiga itu ada produk ramah lingkungan. Selain aspek kesehatan, penggunaan kemasan yang ramah lingkungan akan memperkuat citra produk yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Nah, yang terakhir itu ada peluang pasar. Kelor delik brownies memiliki potensi besar di pasar makanan sehat, terutama dengan meningkatnya kesadaran konsumen dan pentingnya pola makan sehat. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran yang dimana menggunakan analisis 4P. Yang pertama produk, yang kedua price, harga. Strategi penetapan harga yang kompetitif dengan produk sejenis di pasaran, namun tetap mempertimbangkan kualitas bahan baku lokal. Yang ketiga price, tempat. Yang keempat promotion. Menggunakan media sosial untuk kampanye pemasaran seperti Instagram dan Facebook untuk menjangkau aktivitas audiens yang lebih luas. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan lingkungan. Potensi yang dapat dikembangkan, yang pertama inovasi produk. Dengan mengolah ubi ungu dan daun kelor menjadi brownies, proyek ini dapat memberikan alternatif camilan sehat yang menarik, memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan diversifikasi produk. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran gizi. Ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal. Mengajak petani lokal untuk terlibat dalam pengadaan bahan baku dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memperkuat ekonomi desa. Yang keempat, peluang pasar yang luas. Permintaan akan makanan sehat semakin meningkat di kalangan konsumen modern. Memasarkan produk secara online dan offline dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu, yang selanjutnya ada manfaat kegiatan. Yang pertama dari aspek ekonomi, yakni ada peningkatan pendapatan, diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, dan penciptaan brand lokal. Yang selanjutnya dari aspek budaya, yang pertama pelestarian tradisi pertanian lokal, yang kedua inovasi kuliner, dan yang ketiga promosi budaya lokal. Yang ketiga dari aspek sosial, yang pertama ada pemberdayaan komunitas, kesadaran kesehatan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, analisis mengenai dampak lingkungan kelor delik brownies, yakni yang pertama dampak positif.
ada pengelolaan sumber daya alam, memanfaatkan bahan baku lokal dapat mendukung pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesuburan tanah jika dikelola dengan baik. Yang kedua, peningkatan ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi desa dapat memperbaiki kondisi lingkungan melalui pendanaan untuk program pelestarian. Yang ketiga, edukasi lingkungan. Melalui pelatihan, masyarakat dapat lebih sadar akan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, aspek ekonomi dan lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembuatan kelodelik brownies. Dampak negatif. Yang pertama, limbah produksi. Pengolahan bahan baku dapat menghasilkan limbah organik dan non-organik yang perlu dikelola untuk mencegah pencemaran, penggunaan energi. Ketergantungan pada sumber energi tertentu dalam proses produksi dapat berkontribusi pada emisi karbon. Pengaruh terhadap ekosistem lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan lahan untuk budidaya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Untuk badan usaha, aspek yuridis, ciri dan karakteristik UMKM skala kecil, kelodelik brownies berfokus pada produksi makanan skala kecil yang memanfaatkan bahan lokal yaitu ubi ungu dan daun kelor. Skala usaha ini cocok untuk UMKM yang biasanya beroperasi dengan modal dan sumber daya yang terbatas. Memberikan kesempatan bagi pengusaha secara mandiri dan fleksibel, memungkinkan inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar lokal. Bentuk badan usaha yang paling sesuai untuk kelodelik brownies adalah usaha mikro, kecil, menengah, badan usaha UMKM karena didasarkan oleh beberapa alasan seperti ciri dan karakteristik UMKM, dampak secara serta peluang pasar. Selanjutnya ada dokumentasi legalitas. Rancangan dokumentasi legalitas yang diperlukan dalam pembuatan usaha. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, tanda daftar perusahaan. Ketiga, nomor induk perusahaan. Yang keempat, dokumen pajak. Yang terakhir, sertifikat halal jika diperlukan. Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada direktur utama, mengelola, mengarahkan seluruh operasional perusahaan serta menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis jangka panjang, mengambil keputusan utama terkait kebijakan anggaran, pengembangan bisnis, dan alokasi sumber daya. Yang kedua ada manajer produksi, mengawasi proses produksi agar berjalan efisien dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, memastikan ketersediaan bahan baku serta menjaga kualitas produk. Yang tiga ada manajer pemasaran, mengembangkan, mengimplementasikan strategis pemasaran untuk meningkatkan penjualan serta memperluas jangkauan pasar, menjalin hubungan dan pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada manajer keuangan, mengelola administrasi keuangan perusahaan dan memastikan seluruh transaksi dicatat dengan benar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, membuat laporan keuangan yang akurat untuk evaluasi kinerja keuangan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Harga pokok produksi ada 3.230 dibagi 200 sama dengan 16.150. Harga jual per unit yaitu ada 16.150 tambah 45% kali 16.150 sama dengan 25.000. Yang ketiga ada harga jual per unit yaitu ada 25.000. Yang keempat ada laba per unit yaitu ada 28.000 dikurangi 16.150 sama dengan 850. BEP ada 3.230 dibagi 25.000 sama dengan 129 unit. Yang terakhir ada struktur biaya tetap yaitu ada 2.700.000 termasuk riset, sewa tempat, gaji karyawan, penyusunan alat, dan biaya listrik. Yang kedua ada biaya variabel yaitu ada 530 meliputi bahan seperti tepung, bubuk, dan daun kelor dan kardus brownies. Yang terakhir ada total biaya produksi tiap bulan mencapai 3.230.000. Sapi, mampir